apakah sebelumnya Sri Paus ini concern juga terhadap situasi perpolitikan di Indonesia, tapi itu kesannya tuh sangat pasif. Banyak pejabat di Indonesia yang sebenarnya udah lupa pedoman kita dalam bernegara. Itu harusnya memang jadi tamparan juga. Kehadiran Sri Paus ke Indonesia ini pesannya revolusi mental, revolusi mental, revolusi peradaban, revolusi bernegara, revolusi berpolitik, revolusi bagaimana kita bicara soal ke-Indonesiaan. Salam jumpa, salam Indonesia. Merdeka. Iya, iya merdeka Mas. Aku bilang kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Iya. Salam sehat semua teman-teman. Salam sehat semua ya. Mas. Kayaknya kita bergembira. Iya, bergembira. Bergembira paling tidak karena ada oase baru ya gitu. Iya, negara kita kedatangan Paus Fransiskus. Iya, ada tamu negara. Ya, Paus Fransiskus tapi inspiring gitu loh. Iya, aku sebagai menggugah orang gitu loh. Aku sebagai yang bukan umat Katolik aja, aku merasa bahwa vibes-nya ini sangat positif gitu ngelihat Paus Fransiskus datang terus dengan gayanya yang sederhana dan ya ini kan dia datang sebagai tamu negara, sebagai kepala negara, juga sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik pemimpin dunia, kepala negara dan kemudian pemimpin tertinggi Gereja Katolik dari Vatikan. Kepala negara Vatikan dan pemimpin Gereja Katolik. Nah, tapi inspiring untuk Indonesia hari ini, entah kebetulan atau tidak, bahwa keteladanan soal kesederhanaan, sikap hidup dia bukan hanya kemarin kan diekspos dan itu di media sosial ramai sekali bicara soal keteladanan beliau ini, dan kemudian itu memang contoh dengan contoh, bukan hanya dengan himbauan, dengan kata-kata, dengan kalimat, tapi dengan action, dengan contoh. Ini yang kemudian menggugah, naik pesawat komersil, terus kemudian naik mobil yang biasa. Katanya kan dia memang tidak mau pakai mobil mewah, Mercy atau mobil yang memang standar kepala negara kan biasanya. Iya, biasa kayak gitu. Terus standar kepala negara yang mobil anti peluru, yang Mercy, yang segala macam. Standarnya mobil sama dengan presiden lah, kepala negara. Nah, mobil yang biasa banyak dipakai rakyat maksudnya mobil sejuta umat lah. Yang nggak luxury gitu. Ya walaupun masih mobil banget, tapi kan kijang itu nggak pernah dipakai. Bahkan menteri pun di Indonesia kan mobilnya Camry gitu kan. Nah, itu lebih ini fancy. kijang mobil yang, dan itu kacanya dibuka loh, Bi. Kacanya dibuka. Itu kan kaca dibuka, duduk di depan. Itu nggak takut ditembak? Iya, kacanya itu kan foto keamanan, makanya itu kan pas pampres sama secret service-nya Vatikan itu kan dak-dikduk juga. Iya sih, aku juga deg-degan sih Mas. Itu kan tangan melambai tangan, kaca dibuka itu kan. Tapi kan itu dia lakukan secara spontan, genuine, bukan dibuat-buat. Adanya di Sri Paus begitu. Iya. Bahkan di Vatikan tuh dia kan nggak mau tinggal di nggak mau tidur di hotel mewah yang biasanya di sini, nggak mau tidur di hotel mewah, hanya mau di Wisma, di embassy ibaratnya di embassy lah. Embassy Vatikan. Ibaratnya kepala negara datang ke sebuah negara, tidur tidak di hotel tapi di kedutaan dia, itu kan jarang sekali, hampir nggak pernah. Iya. Ini dari situasi. Tapi gini Via, itu memang dia genuine-nya beliau, sederhana. Kesederhanaan itu genuine-nya beliau. Bahkan ketika di Roma, di Vatikan itu dia tidak mau tinggal di tempat yang fancy gitu kerajaannya istana kepausan lah. Dia tinggal di apartemen yang sederhana di sekitar situ. Tinggal di apartemen, kendaraannya pun juga sederhana. Dia juga menolak gaji bulanan. Tapi itu memang karakter beliau ketika beliau ketika beliau jadi uskup di Buenos Aires juga teladan kesederhanaan dengan contoh itu memang dia seperti aslinya beliau begitu. Gitu. Ya mungkin ketika hari ini dia menjadi pemimpin Gereja Katolik dunia, menjadi pemimpin negara Vatikan, mungkin soal teladan hidup sederhana dan dengan contoh hidup sendiri itu memberikan menginspirasi banyak orang bahwa di tengah hedonisme para pejabat kita, bahkan bukan pejabat, gaya hidup modern yang hedonisme itu beliau dengan menawarkan sebuah kebaruan dengan teladan kesederhanaan itu yang dikomentari
banyak netizen. Sampai nyorot harga jam tangan juga ya Mas? Jam tangannya pun hanya 124.000 atau berapa. Itu jam tangan kalau dirupiahkan, ada yang nyorot jam tangan, ada yang bicara soal tadi gajinya tidak jam tangan bisa disorot. Jadi saya penasaran pengen mahalan jam tangan gue, Vi. Aku mau tanya berapa nih? Paling nggak juta ini jam tangan gue. Kan smartwatch. Jadi malu gue pakai jam tangan gue. Jam tangan gue lebih lebih mahal dari jam tangannya Paus ya. Tapi Paus belum tentu bisa Mas pakai jam tangan yang mobil gue juga paling nggak mobilnya sama dengan Paus lah. Kijang juga gitu loh. Tapi nggak, bahkan itu loh, kesederhanaan itu yang memang menginspiring, bukan hanya yaitu menampar mereka yang penuh dengan kemewahan. Iya. Yang pakai jet pribadi, itu kan semacam ya tamparan sih Mas harusnya. Bu, ya harusnya tamparan, tapi kan itu kan dia genuine seorang Paus Fransiskus ya begitu genuine dia, apalagi ketika dia memilih Fransiskan sebagai nama untuk kepausan dia. Itu kan teladan memang Santo Fransiskus itu memang yang menyemangati soal hidup sederhana itu. Bahkan bersama mereka yang tersisih, terpinggir, tertinggal, itu menghidupi padahal aslinya beliau sudah begitu. Beliau ini kan seorang imam seorang Yesuit, tapi juga kemudian mengambil nama Fransiskan. Itu memang kesederhanaannya itu yang memang ya itu inspiring. Iya. Ini yang menarik nih Mas soal ketokohan karakter tokoh Paus ketika datang ke Indonesia yang seperti itu. Kemudian dihadapkan dengan fakta di mana saat ini itu pejabat, bahkan anaknya pejabat tuh sedang dipermasalahkan karena gaya hidupnya. Iya, gaya hidup, naik jet pribadi, di hotel mewah, makan kue 400.000, bahkan kuenya lebih mahal daripada jam tangannya. Iya, makanya itu. Nah, ini harusnya jadi gambaran. Ya itu tamparan, karena kan ini sebuah tamparan moral ketika ini kan sebuah pesan moral soal kesederhanaan, keteladanan seorang pemimpin, kesederhanaan hidup, keutamaan hidup, bahwa dengan posisi dia kan sebenarnya dia raja. Ya, dia sebenarnya bisa dia rajanya apapun, raja kan pemimpin gereja Katolik, karena gereja Katolik itu kan sebenarnya monarki, sebagai monarki tertua. Itu yang masih ada sekarang, dia sebenarnya raja. Makanya ada omongan kemarin, ini Raja Vatikan ketemu Raja Jawa. Terus ya hari ini ketemu lagi tuh Mas. Terus gimana nih Pak Raja Jawa ini? Ya itu nggak kita bahas lah, itu nanti biar masyarakat tuh punya kecerdasan itu untuk melihat bahwa mengapa Sri Paus Paus Fransiskus datang di kondisi zaman yang seperti ini. Iya. Nah, karena dia pemimpin dunia, tentu setiap zaman punya pemimpinnya. Kenapa datang ketika di Indonesia, di negara kita juga sedang ramai soal gaya hidup bermewah-mewah, pejabat negara ketika kekuasaan itu sesuatu yang privilege itu betul-betul dimanfaatkan. Nah, tapi kan menarik ya tema perjalanan apostolik Sri Paus ke Asia Pasifik ya. Asia termasuk Indonesia ini kan soal faith, iman, kemudian persaudaraan, fraternity dan compassion, cinta, bela rasa gitu. Menarik untuk melihat mengapa mengangkat itu dalam perjalanan apostoliknya, dan ini pertama ke Indonesia sebagai rangkaian perjalanan apostoliknya ke Asia. Iya. Kenapa faith, iman, nah kemudian persaudaraan. Nah, persaudaraan ini yang memang sudah diangkat, pesan persaudaraan, toleransi itu yang memang ditekankan, dan juga tadi soal bela rasa kepada mereka yang, nah kesederhanaan ini bagian dari sikap hidup yang penuh dengan bela rasa, bahwa jangan lupa ke dalam apakah kita bisa happy dengan kemewahan, bahwa dengan kemewahan kegelimangan harta, kemewahan bahkan over, bahkan kemudian itu apalagi dipamerkan di tengah kondisi masyarakat, kondisi bangsa, kondisi dunia yang penuh dengan perang, pengungsian, orang yang tertinggal, yang tersisihkan. Di bangsa kita juga banyak mereka yang miskin, yang tertinggal, yang kemudian terpinggirkan. Sekarang korban PHK gitu kan, itu menyakiti hati rakyat. Apakah masih bisa happy? Ini kan sebuah
apa namanya soal bela rasa itu kan sebagaimana kita solider kepada kalau solider dengan mereka yang berkuasa yang berpunya, solider itu justru kepada mereka yang apa di bawah, yang terpinggir, yang tersisi, yang miskin, tertinggal. Nah, itu kan menarik untuk. Tapi soal iman ini juga menarik, Via. Apa namanya? Oke, persaudaraan itu kita bahkan ini kan Sri Paus ini juga punya dokumen, punya apa ajaran apa namanya soal persaudaraan sejati namanya apa dokumennya Fratelli Tutti itu. Soal apa? Soal bagaimana kita sebagai keluarga umat manusia, persaudaraan itu bahwa kita persis tadi ketika dia bilang bahwa kita perbedaan, berbeda suku, agama, warna kulit, ras, tapi kita satu keluarga umat manusia dengan persaudaraan. Itu yang juga dipesankan. Makanya dia mengapa memilih Indonesia yang pertama, karena Indonesia penuh dengan keberagaman. Suku, agama, tadi kan kepulauan kita 70 archipelago itu kan di berapa kali. Dari bahasa Italia, Indo-Japan ya aku ngerti cuman fraternity, archipelago, yang lain nggak ngerti gua. Tapi kan itu kan memang diungkapkan soal keberagaman. Dalam justru keberagaman itu sesuai dengan sesanti kita tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Itu memang pas sekali Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dengan sebenarnya visi apa namanya Paus Fransiskus soal bagaimana tatanan global, tatanan dunia, tatanan politik. Di apa namanya hari ini dikoreksi sebenarnya atau ada sebuah misi bersama untuk transformasi sosial, politik. Nah, itu ya. Itu yang tadi hal-hal yang Mas Ari sebutin memang concern dari Paus juga kan, dan memang itu ada juga sih di pidatonya yang tadi pagi ya Mas. Betul. Dan yang menariknya dia menyinggung juga soal UUD 45 Mas. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tadi juga sudah disebutin juga tuh Mas. Dan dia juga kan sebenarnya udah juga selain persaudaraan ya Mas ya, dia sebenarnya juga sempat ngomongin juga kan tentang situasi global sekarang nih, tentang demokrasi ya Mas ya. Dari 2023 kemarin udah menyoroti hal itu. Dia juga menyinggung kalau di berbagai belahan dunia tuh demokrasi sedang gak baik-baik aja. Dan sebenarnya di pidato sehari ini juga secara implisit tuh tercermin juga sih Mas. Ada diksi soal, ada memang kalimatnya soal demokrasi dan merdeka. Jadi dia mengutip apa spirit dari apa preambul pembukaan apa UUD 45. Menarik ketika dia sangat mengapresiasi bagaimana pembukaan UUD 45 yang dia highlight satu soal sisi keilahiyah. Jadi soal dimensi ketuhanan Allah yang disebut bahwa di pembukaan UUD 45 itu ada dua kali disebut soal Tuhan, ketuhanan Allah. Yang pertama tentu apa kita tahu ketika kita langsung membuka kemarin pembukaan kita gimana? Waktu itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan jelas. Itu memang Indonesia itu persis pada pesan faith tadi, iman. Bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman. Bahwa dengan semua agama yang berbeda-beda tapi pada keimanan yang sama soal bahwa kemerdekaan, bahwa bangsa ini bukan hanya jeripaya perjuangan para pendiri bangsa, para pejuang, tapi juga karena berkat rahmat ilahi, Tuhan, Allah gitu ya. Nah, itu disebutkan jelas di konstitusi kita pembukaan UUD 45. Tapi juga Bapak Paus Fransiskus menyebutkan dua kali loh disebut. Yang kedua kan ketika menyebut Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Persis di situ bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang besar dalam keperbedaannya mengakui apa namanya itu ketuhanan yang Maha Esa dengan semua agama dan penganut kepercayaan yang ada. Jadi ini kan saya ketika pernah bagaimana sebenarnya kita sebagai bangsa mengakui bahwa ini penyelenggaraan ilahi, providentia Dei, ya kalau bahasanya almarhum Prof. Mohtar Pabutinggi itu kan kita mengenal. Tapi kemudian ada spirit soal kemerdekaan, merdeka. Nah, itu. Tapi juga ada soal bagaimana Indonesia dalam pembukaan, dalam konstitusi memilih soal demokrasi. Nah, itu soal demokrasi. Bagaimana sebenarnya politik itu diusahakan demi untuk bahasa pidato Sri Paus Fransiskus soal untuk kebaikan bersama.
bukan untuk untuk kepentingan pribadi, golongan, kelompok tertentu, bahkan ada kelompok ekstremis tertentu, ada pembelokan agama untuk kelompok apapun lah yang mengatasnamakan kelompok dan golongan atas nama kepentingan politik, kelompok agama, kelompok etnis apa enggak. Jangan untuk itu, jadi untuk bersama, persis untuk kebaikan bersama. Persis tadi kan itu kan bagaimana semangat spirit keimanan, kemudian menghayati soal persaudaraan. Itu kan persis juga bicara soal persatuan Indonesia. Iya. Bagaimana keberagaman kita itu bahwa kita bisa bersatu dalam kesatuan sebagai satu bangsa. Yang memang itu sesuatu yang luar biasa. Ya persis tadi kan soal persaudaraan itu bicara juga bahwa kalau kita kan soal bagaimana persatuan, spirit persatuan Indonesia itu dalam semua keberagaman itu. Kalau Pak Jokowi juga tadi bicara soal juga bagaimana soal persatuan kesatuan, toleransi, tone-nya sama. Iya. Tapi tadi soal bela rasa, soal ini, tapi menarik memang Paus Fransiskus ini kalau kita lihat ajaran beliau, pemikiran, bukan hanya soal pemikiran tapi juga action beliau adalah bicara soal tadi keutamaannya soal persaudaraan sejati. Ada dokumen dia ada dokumen soal persaudaraan sejati yang besok juga akan seperti direplikasi bersama atau hari ini atau besok bersama Imam Besar Masjid Istiqlal dan para pemuka agama Indonesia di Masjid Istiqlal. Saya tidak kurang hafal Jawa, tapi soal bagaimana penegasan persaudaraan sejati dari lintas agama. Nah, itu juga pernah dibikin di Abu Dhabi dengan Imam Besar di Abu Dhabi sana untuk dokumen soal persaudaraan sejati manusia, bagaimana umat manusia sebagai satu keluarga umat manusia. Itu makanya dia sangat pro terhadap bagaimana migrasi pengungsi yang kemudian harus ditampung ketika terjadi konflik bersenjata, peperangan segala macam, karena kita satu saudara umat manusia dengan semua perbedaan kebangsaan dan segala macam etnisitas, agama, kita satu persaudaraan. Dan persis kata persaudaraan sejati. Dan juga yang menarik tadi saya menyimak sedang terjadi pertemuan dengan para pastor di masjid lagi di gereja katedral Katedral Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan habis itu ke Masjid Istiqlal. Itu juga nanti juga dia kenapa kemudian melakukan pertemuan lintas agama dengan para tokoh agama di Indonesia, pesan persaudaraan, tapi juga bagaimana kita bisa membuka diri dengan membuat human encounter, jadi perjumpaan antara manusia. Dia hadir itu kan pertama karena bagaimana setiap manusia, apalagi di tengah era digital hari ini, kita cukup puas dengan pesan WA, SMS atau internet atau tapi tetap bahwa perjumpaan antara manusia itu kan membuka bahwa kita memang meyakin bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita satu keluarga. Dan kemudian bagaimana perbedaan yang ada itu tetap bisa dijembatani. Makanya kata jembatan menjadi jembatan peradaban, jembatan perbedaan, membuka dialog. Nah, jembatan tuh tadi kata kunci juga yang kita dengar dari bagaimana pesan Paus Fransiskus ketika pertemuan di gereja katedral, dan saya yakin juga akan dilanjutkan di Masjid Istiqlal soal pesan kebersamaan sebagai umat manusia, bagaimana kita sebagai umat manusia satu keluarga tapi juga bisa berjalan bersama. Berjalan bersama itu artinya persis pada kritik kondisi global hari ini ketika ada ketimpangan. Ada negara yang sangat maju dengan ekonomi yang maju, ada negara yang sangat tertinggal, terbelakang, yang miskin. Ya itu kan tatanan dunia yang global. Tapi bagaimana mengajak umat manusia dalam satu keluarga, umat manusia berjalan bersama. Berjalan bersama itu berarti tidak ada yang duluan di depan, tidak ada yang tertinggal di belakang, tapi bersama-sama. Berjalan bersama, bukan bersama. Sekarang yang terjadi itu bukan berjalan bersama, tapi sama-sama berjalan. Sama-sama berjalan.
Tapi dengan start yang sama-sama berbeda. berjalan ya, dengan sini ya ada ego, ada kepentingan, ada apa yang kemudian menjadi ya udah kita semua hari ini sama-sama berjalan saja. Tapi akhirnya berjalan sendiri, bukan berjalan bersama. Entah itu sebagai negara, entah itu sebagai etnis, sebagai kelompok, golongan. Nah ini kan sebenarnya Paus Fransiskus membawa pesan moral. Iya, pesan moral. Soal apa namanya, kita semua sama. Iya. Nah ini menarik nih Mas, tadi kan memang sudah dijelasin juga sama Mas Arya soal UUD 45 tadi yang disinggung juga oleh Sri Paus. Aku nggak tahu apakah sebelumnya Sri Paus ini concern juga terhadap situasi perpolitikan di Indonesia, tapi rasanya itu pesannya itu sangat pas ya Mas. Aku ngerasanya apakah dia mengendus bahwa banyak pejabat di Indonesia yang sebenarnya udah lupa sama pedoman kita dalam bernegara gitu. Jadi sebenarnya momen ketika Paus menyampaikan pidato itu tuh pas banget gitu. Harusnya memang jadi tamparan juga, karena memang dalam berhubungan dengan manusia tuh kita harus menjunjung persaudaraan dan segala macamnya kan Mas. Cuma nyatanya tuh tadi tampaknya nih para pejabat yang ada di posisinya sekarang tuh pelupakan itu gitu loh Mas. Nah aku sih harapannya dengan Sri Paus menyampaikan ini tuh ya kita semua juga tertampar bahwa kita tuh hampir meninggalkan UUD 45 konstitusi kita gitu loh Mas gitu. Nah aku melihat karena melupakan persis, karena memang hari ini kan kita melupakan bagaimana negara ini dibentuk oleh siapa untuk siapa. Ini kan negara satu negara ini adalah negara one for all and all for one. Itu kan Soekarno mengatakan. Itu persis pesannya juga pesan juga yang disebut tadi soal solidarity, soal keadilan sosial. Persis hari ini kan ketika banyak ketimpangan terjadi, mereka yang terpinggir, yang tersisih, miskin, terbuang, termasuk juga karena kejahatan politik. Karena kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, dan termasuk bagaimana ego, kekuasaan, ya hari ini kan bagaimana, ini kan persis bagaimana kekuasaan itu dipegang oleh mereka yang berkuasa untuk apa? Paus Fransiskus sebagai pemimpin negara, sebagai kepala negara dan juga pemimpin tertinggi umat Katolik, dia kan memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan itu di tangan dia, tapi bagaimana kekuasaan itu diterjemahkan, dilaksanakan, dijalankan, amanah itu seperti apa, ya kan? Nah, tapi bagaimana juga hari ini kita bicara teladan kepemimpinan, ya. Hari ini kan kepemimpinan penuh dengan sesuatu yang prestis, privilege, bahwa ketika sudah berkuasa Anda adalah pemilik privilege, Anda bisa melakukan apa saja, bukan hanya soal jet pribadi, tapi bisa menentukan bagaimana jalannya politik, kebijakan, undang-undang, legislasi. Seakan-akan jadi privilege seorang pejabat, seorang penguasa, lalu kekuasaan menjadi sesuatu yang mewah, yang glamor, bukan ditujukan dengan fasilitas, ya, dengan makanya menarik Via, ketika saya itu berpikir begini, dulu orang jatuh cinta. Ya, ini kita bicara teladan kepemimpinan ya. Teladan kepemimpinan. Jangan lupa, dulu pernah ada cerita bahwa calon pemimpin kita terbang kemana-mana naik pesawat ekonomi. Siapa tuh? Hah? Siapa? Iya, naik pesawat ekonomi. Keluarganya juga naik pesawat ekonomi. Lalu belusukan ke gorong-gorong, menjumpai masyarakat. Itu kan bagaimana sosok pemimpin yang dengan bahasa belusukan atau bahasanya kalau bahasanya merakyat gitu ya, merakyat, atau bahasanya khas politik Indonesia, itu kan belusukan, menjumpai rakyat pada tempatnya, yang di pasar, yang di kampung kumuh, bahkan di gorong-gorong, di slogan-slogan. Tapi dalam bahasa Paus Fransiskus kan melakukan perjumpaan dengan setiap manusia, siapapun itu, karena perjumpaan itu kita menyadari apa artinya jabatan, apa artinya kekuasaan, kedudukan. Toh ketika perjumpaan itu kan encounter, human encounter, perjumpaan antara manusia. Kita ternyata kita sama, ya, kita tuh sama sebagai manusia.
kalau ada istilah dalam hukum kan kita sama bukan dalam hukum, tapi di mata Tuhan sebagai manusia kita tuh sama. Menyadarkan soal kejatian. Itu kan akhirnya muncullah kemudian kita sadar bahwa kekuasaan ini hanya amanah. Kepemimpinan itu akhirnya memunculkan keteladanan, kesederhanaan, kewagaharian, pemimpin yang melayani, merangkul, bukan pemimpin yang kemudian untuk bagaimana kekuasaan demi kekuasaan. Nah, tapi hari ini saya ketika ingat rakyat pernah mencintai sosok pemimpin yang memang merakyat. Tapi kemudian perjalanannya waktu, ternyata kekuasaan itu kan membuat lupa diri ya. Membuat lupa diri, membuat bagaimana namanya tahta. Tahta itu kan memang menggoda dan membuat lupa. Dapat sosok Paus Fransis mengatakan bahwa teladan kepemimpinan bukannya kesadaran, tapi bahwa pemimpin itu dia ya biasa saja kok. Maksudnya bahkan dia kan dulu ketika dia belum pakai kursi roda, ya itu bawa tasnya sendiri. Ya, dia nggak mau diladenin, bahkan tadi saya udah katakan tinggalnya pun tidak di istana kepausan, tapi di apartemen yang sederhana. Itu sejak zaman beliau jadi ketika menjadi kardinal, jadi uskup juga sebelum menjadi paus itu udah begitu gitu ya. Tadi akhirnya posisi entah Anda sebagai apapun, apalagi kamu punya jabatan, punya posisi, ini kan ada yang sebagai dulu pernah uskup, kardinal, sekarang paus. Ada yang sekarang kalau dalam politik kan ada yang jadi wali kota, bupati, pejabat, presiden, menteri, apapun. Mereka tuh hanya sebagai manusia. Yang dihitung oleh Tuhan kan bukan, kalau lu mau amat, setiap agama ketika lo mati tanya, lu jabatan lo apa di dunia? Kan kagak, Vi. Tapi sebelum menjabat di posisi sekarang kan pejabat tuh disumpah di atas Quran tuh, Mas. Nah, justru itu. Tapi kok tetap menyimpang ya? Maksudnya tidak amanah gitu terhadap amanah. Iya, akhirnya namanya sumpah jabatan itu artinya sumpah serapah. Sumpah serapah doang. Ya, artinya kan itu kan hanya. Makanya manusia itu tidak takut sama Tuhan, apalagi pejabat itu nggak takut sama Tuhan, tapi takut sama aparat penegak hukum. Kalau di Indonesia atau dengan KPK, dengan apa? Tapi nggak takut buat sumpah. Padahal kan semua tempat ibadah penuh, setiap pemeluk agama menjalankan yang pejabat menjalankan ibadah, tapi nggak ada namanya sense keteladanan, keutamaan, karena akhirnya mereka itu belum cukup dengan dirinya, belum penuh dengan dirinya. Akhirnya masih mencari, ada yang aktualisasi, ada yang gitu ada untuk ruang asistensi, ada yang mau memupuk kekayaan, ada yang haus kekuasaan, ada yang kemudian greedy, rakus, segala macam. Inilah sebenarnya kehadiran Sri Paus ke Indonesia ini sebenarnya sebuah revolusi mental. Harusnya ya, Mas. Ini pesannya revolusi mental. Revolusi mental, revolusi peradaban, revolusi bernegara, revolusi berpolitik, revolusi bagaimana kita bersaudara, revolusi bagaimana kita bicara soal keindonesiaan, kebangsaan. Ini kan sebenarnya tamparan untuk para pejabat yang selama ini bermewah-mewah. Mas, tapi nanti kalau tamparan buat masyarakat kita yang yang selama ini ya tadi buat para pemimpin, buat yang kemudian yang tadi ya bahwa melupakan akhirnya hal yang melekat ke hal kekuasaan, hal kepemilikan, hal yang membawa nikmat itu membuat orang lupa. Iya, jadi lupa diri. Akhirnya haus pada jabatan, haus pada tadi hedonisme. Makanya soal teladan kepemimpinan, kesederhanaan, keutamaan. Ini kan yang hilang. Kalau orang cuma ngomong setiap mimbar agama manapun ngomong bicara nilai, bicara teladan, bicara agama. Tapi kan kita butuh bukan hanya keutamaan tapi keteladanan, contoh hidup yang memang langsung yang kita lihat. Tapi nanti kalau pejabatnya tuh pada ngeles gini gimana, Mas? Ya iyalah, lu jangan samain gua pejabat dengan imam besar Katolik misalnya gitu. Ya dia mah kan rohaniawan gitu ya. Kalau aku mah kan cuma pejabat manusia biasa, ntar gitu lagi, Mas. Nanti pasti ya kita sama-sama manusia biasa. Ya kan?
Jadi ya makanya ketika kita melihat manusia yang sesama manusia, melihat manusia sebagai satu keluarga umat manusia, kita sama saja. Toh semua agama mengajarkan bahwa ketika kita mati, apa sih yang dibawa? Harta, jabatan, posisi, enggak, akhirnya apa? Amal ibadah. Amal ibadah, kebaikan, keutamaan itu soal apa? Kan soal bukan bagaimana kita memperlakukan Tuhan, enggak. Tuhan mau apa? Tuhan tetap pada keagungan yang maha agung. Tapi kan setiap agama mengajarkan bahwa cara bagaimana kita memuliakan Tuhan itu bagaimana memuliakan sesama. Tapi kan yang terjadi sekarang kan kita bukan memuliakan sesama, tapi memuliakan diri sendiri, mengangkat diri sendiri, kemudian mengglorifikasi diri, kemudian membuat lupa diri kan akhirnya. Karena persis ya semua agama ya. Gimana kita memuliakan Tuhan adalah bagaimana kita memuliakan sesama kita. Manusia, iya. Itu kan ajaran yang makanya Paus Fransiskus bukan sedang membawa nilai-nilai Katolik, tapi itu nilai universal. Iya, itu universal banget sih. Nilai sangat universal. Nilai yang sangat universal. Ini membawa pesan yang sangat universal. Bagaimana tadi revolusi mental itu kita, revolusi karakter, revolusi sikap, revolusi kepemimpinan. Jadi ini bicara revolusi karena dia menampar sebenarnya. Kalau kita mau tahu, kalau kita mau bercermin, kalau lagunya Ebit Gade kita bisa bercermin melihat itu, ini sebuah tamparan moral buat mereka yang tidak lagi melihat moral, tamparan etika ketika jabatan politik, jabatan publik itu tidak lagi amanah, tamparan sikap hidup. Iya. Ya, tapi gini, kalau bicara kepausan segala macam ini bukan ini memang sangat khas Paus Fransiskus, paus yang yang punya gaya hidup mewah segala macam juga ada gitu. Tapi ketika Paus Fransiskus ya dengan semua perjalanan hidupnya, perjalanan imannya, kemudian hidup dengan teladan kesederhanaan, kan untuk melihatkan bahwa justru yang membuat manusia hari ini lupa diri, karena dia sudah menanggalkan ketika kita orang balik sederhana, ibaratnya menelanjangi semua atributnya, ya. Lo pejabat, lo punya gelar, lo punya harta, punya kekayaan. Ketika semua atribut itu ditanggalkan, kita telanjang di hadapan Tuhan, berhadapan sama manusia, kita semua sama. Nah, ini kan pesan, makanya baik kita mengakui bahwa kita sebagai umat manusia, keluarga umat manusia, akhirnya segala bentuk perbedaan itu bisa dijembatani, ada dialog terbuka, ya. Sehingga ketika ada mereka yang miskin, tersisih, tertinggal, atau yang kita tindas, perang, akhirnya kita bisa solidar dengan mereka. Ada sensitivitas, ada simpati, empati, solidar, berbela rasa, compassion tadi kan. Akhirnya apa? Kan makanya perdamaian, damai. Makanya pesannya kan soal perdamaian juga, damai. Dunia yang bebas dari konflik, peperangan. Bagaimana sekarang sebenarnya karena konflik-konflik politik di Palestina, ya dengan dengan Israel, bagaimana keganasan Israel di Palestina, konflik Rusia Ukraina, kemudian bagaimana mereka yang tersisih karena perbedaan politik di negaranya segala macam. Nah, konflik-konflik ini kan sebenarnya karena tadi tidak pernah nggak ada jembatan, nggak ada yang kemudian menjembatani perbedaan konflik, karena memang tadi semua kan ini ada kemarahan membuat manusia. Bayangkan sudah berapa ratus ribu konflik di Gaza, itu kan sudah genosida, terjadi pembantaian manusia. Itu membantai manusia seperti itu dinilai sebagai musuh. Musuh masuk nggak, Mas? Musuh itu saking musuh yang membuyutan di musuh. Musuh. Ya kan melihat orang lain sesama, orang lain bukan sesama. Iya. Tetapi sebagai lian itu sebagai enemy.
bukan. Nah, itu kan kemudian apa itu yang kemudian digedor oleh apa namanya Paus Fransiskus soal persaudaraan sejati. Persaudaraan, ya kita mau persaudaraan bukan atas dasar kepentingan lo ya. Persaudaraan bukan atas dasar gua butuh, lo butuh gua, tapi ketika butuh sudah ya selesai ya. Persaudaraan atas dasar memang mungkin gua hanya mau bersaudara sama orang Jawa doang. Gua bersaudara yang hanya dengan seagama doang. Interest doang. Hanya interest doang. Ya. Enggak. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang melihat umat manusia, ini kita sebagai sesama manusia, keluarga besar umat manusia yang dengan warna kulit, etnisitas, agama, perbedaan. Dengan kita itu ya persaudaraan sejati tanpa embel-embel apapun. Kita bersaudara karena kita sama sebagai ya sama manusia, saling menghargai. Itu yang kemudian pesan kuat dari Paus Fransiskus. Nah, tapi akhirnya yang membuat kemudian persaudaraan sejati itu mengalami pelunturan, mengalami pengingkaran, melihat orang lain itu sebagai musuh, sebagai lawan, sebagai kompetitor. Dalam politik kan orang-orang sebagai kompetitor. Iya, kayak sesuatu yang memang sesuatu yang harus dibasmi, harus dibunuh, harus dilenyapkan. Nah, kan itulah yang kemudian pesan-pesannya itu melewati batas-batas negara, batas-batas agama, itu yang kemudian menggaungkan. Dan memang menariknya ketika di Indonesia tadi di depan ketika bertemu Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo, itu yang mengingatkan kembali soal spirit konstitusi kita. Itu yang memang menjadi hal yang sangat menarik bahwa dan kemudian ini Via tadi kan Paus Fransiskus juga dia itu sangat terkesima. Dia tuh sangat terkesima, sangat mengagumi Indonesia yang toleran, yang tumbuh, yang plural. Bahwa mengapa kemudian Paus Fransiskus datang ke Indonesia? Bahwa umat Katolik hanya sekitar 1%, 2% ya, hanya berapa juta dari bahwa Indonesia ini adalah negara Muslim amat terbesar di dunia, komunitas Muslim terbesar di dunia. Tapi dia sebagai pemimpin Gereja Katolik merasa bahwa Gereja Katolik umat Katolik itu berkembang di sini dan bisa bisa bertumbuh. Bukannya agama lain juga, bukan hanya soal perbedaan agama, tapi juga etnisitas, suku, bangsa, bahasa. Dan tadi menarik, saya dapat kiriman ini yang ditulis oleh Paus Fransiskus di buku kenangan tamu. Kan tadi waktu pas masuk di istana bertemu Pak Presiden Jokowi itu kan di Istana Negara tadi kan Paus Fransiskus menuliskan agak lama tadi menulisnya didukung oleh Pak Jokowi ini. Saya dapat kiriman tulisan tangan beliau. Agak panjang tuh tulisannya. Agak panjang, tapi saya sudah diketikkan apa yang ditulis karena tulisannya susah juga dibaca nih. Nggak kelihatan lagi dari sini. Tapi ini saya bacakan ya. Ditulis dalam bahasa Inggrisnya, immerse in the beauty of this land. Jadi dia terbenam, dia terhanyut dalam keindahan tanah ini, tanah air Indonesia. Immerse in the beauty of this land, a place of encounter and dialogue between different cultures and religions. Jadi dia terbenam dalam keindahan tanah ini, tempat pertemuan dan dialog antara berbagai budaya dan agama, encounter, perjumpaan dan dialog antara berbagai budaya dan agama. I wish the Indonesian people grow in faith, fraternity, and compassion. God bless Indonesia. Jadi ini doa beliau. Saya mendoakan agar masyarakat Indonesia bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan kasih sayang, bela rasa, compassion. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Merdeka. Amin. Jadi saya mengamini. Jadi ini beliau memang sangat terkesima, mengagumi Paus sebelumnya yang datang ke Indonesia itu juga punya pesan yang sama soal mengagumi Indonesia yang penuh dengan keberagaman tapi bisa bersatu dengan semangat
Santi, Bhinneka Tunggal Ika, dia sama bagaimana Pancasila sebagai spirit kebangsaan. Nah, tapi kan persoalannya kan apa yang sudah ditegakkan, didirikan dari Konstitusi sebagai semangat konstitusi oleh para pendiri bangsa kita. Hari ini kan yang kemudian makanya sebuah tamparan juga itu kan kemudian menjadi diabaikan, ignorance oleh diingkari, dilupakan, dilipat begitu saja oleh para politisi kita. Ketika hari ini kekuasaan itu hanya semangatnya pada semangat elitisme. Ya udah, kekuasaan hanya untuk mereka yang berkuasa. Iya. Rakyatnya ditinggalkan, hanya menjadi statistik elektoral pada saat pemilu. Makanya saya ingat bahwa Paus Franciscus mengatakan bahwa kedudukan atau tahta jabatan itu sepatutnya dan semestinya tidak mengubah Anda sebagai manusia. Jadi dalam posisi Anda apapun, dengan sekarang posisi punya jabatan, apalagi seorang pemimpin, jangan pernah berubah dengan kekuasaan. Jangan pernah berubah ketika Anda berada di tahta, di kekuasaan, di kursi, di jabatan. Tetaplah menjadi diri Anda yang genuine dengan pemimpinan Anda. Makanya hari ini kan banyak pemimpin kita, elit politik kita, pemimpin politik kita yang berubah, berubah. Yang dulu gayanya kerakyatan, yang dulu sekarang tapi sekarang semacam tak lupa mengingkari atau mestinya kan cuma buat kampanye aja kali ya Mas kayak gitu. Ya, ini kan sebuah tamparan politik, tamparan moral kita untuk bagaimana sebenarnya hal-hal soal kekuasaan, soal politik. Tadi kan si Paus juga bicara soal politik, Via. Iya nih. Nah itu kalau misalnya kita liatin tuh Mas, tadi kan Mas Eri juga sudah nyebutin juga ya soal gimana pejabat kita lupa diri dan segala macam. Nah, aku sih ngelihatnya agak pesimis sih Mas. Nih sebelumnya pesimis mulu sih lo. Gimana ya masih orang udah diprotes segala macam ya, untungnya baru-baru ini yang soal RUU Pilkada ya udah lebih down lah diikutin gitu. Cuma sebelum-sebelumnya gitu undang-undang dan segala macam, terus lembaga kehakiman tuh dikooptasi kan pada akhirnya juga diprotes rakyat, tapi rakyat didengerin gitu loh Mas. Baru pas RUU Pilkada aja tuh gagal kan. Nah terus ini Paus datang. Ya itu kayak jadi momen yang sebenarnya belum tentu juga bisa menampar para pejabat ini gitu loh Mas. Nah aku jadi ya agak pesimis, tapi aku berharap juga sih Mas akan ada perubahan sih kalau aku ngeliatnya kayak gitu. Ya makanya saya melihat kan tentu tidak ada namanya peristiwa kebetulan. Dalam orang kan banyak kan sebenarnya dalam konteks kedatangan Paus Franciscus ini kan ada yang happy juga ada unhappy. Yang nggak happy maksudnya? Ya maksudnya gini, kenapa Paus Franciscus datang ketika kondisi politik kita sedang dalam keprihatinan. Untuk mereka yang melihat bahwa ini keprihatinan, terjadi kemunduran demokrasi, KKN, nepotisme, ya bagaimana hedonisme kekuasaan terjadi. Dia datang pada saat kekuasaan itu sedang kontras, dalam kesedihan, dalam manipulasi, dalam persis kayak tersinggung gitu ya jadinya. Beberapa waktu lalu ketika bagaimana rakyat turun ke jalan, makanya kemarin ketika demonstrasi darurat Indonesia, untuk persepsi mereka yang dalam posisi rakyat. Dengan melihat posisi Indonesia darurat peringatan darurat peringatan darurat itu bahkan demonstrasi mahasiswa yang memprotes revisi undang-undang Pilkada itu sebagai demonstrasi terbesar sejak reformasi 98 yang pernah terjadi di era 25 tahun lewat setelah reformasi. Itu reformasi terbesar. Artinya ketika rakyat sudah marah dengan kekuasaan, dengan penguasa yang kemudian hanya mengumbar janji, rakyat yang lupa, rakyat yang marah karena dilupakan, karena penguasanya sudah lupa, mabuk kekuasaan,
kenapa kemudian Paus Fransiskus datang? Seakan-akan buat dalam posisi rakyat yang marah. Ini kan hanya melegitimasi kekuasaan yang sedang mengingkari rakyatnya. Kekuasaannya sudah berubah, kekuasaannya sedang datang di era pergantian, menjelang pergantian kekuasaan, ketika terjadi penurunan demokrasi, kekuasaan disalahgunakan, ada setelah hiruk-pikuk mahkamah kakak, mahkamah kakak dan mahkamah adik segala macam, ini kan semua. Kenapa? Dan dulu kan Paus Fransiskus direncanakan 2020 datang, tapi karena COVID, karena pandemi. Oke, ada pandemi, tapi mengapa kemudian datang di September? Ketika nanti di Oktober sudah pergantian kekuasaan. Saya pikir kita dalam spirit pesan Paus Fransiskus soal bagaimana penyelenggaraan ilahi itu. Tentu ini bukan peristiwa kebetulan dan ada Tuhan ya. Kita bicara Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, tentu Gusti Ora Sare atau Tuhan itu punya maksud untuk Indonesia, pesan. Justru di era menjelang pergantian kekuasaan di September, 1 bulan lagi kurang lebih pergantian kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, presiden. Dan tadi juga menyapa dua presiden Jokowi dan presiden terpilih. Tadi wakil presiden terpilih nggak ada ya? Nggak ada lagi. Iya, nggak kita bahas lagi. Itu nanti mau bikin topik sekarang. Tapi itu tentu ini bukan sebuah kebetulan, ini kan karya Tuhan. Tentu ada campur tangan Tuhan untuk bahwa Paus reschedule ke sekarang. Karena justru untuk mengingatkan tadi bahwa kekuasaan itu amanah, bahwa kita tetap bagaimana tadi soal semangat iman ya. Semua Indonesia ada negara yang penuh dengan agama-agama, tapi Indonesia bukan negara agama, itu yang menarik ya. Indonesia ada negara yang beriman, bangsa yang beriman, religius ya, dengan semua agama. Ada semangat iman di sini, bahwa jelas konstitusi kita mengatakan itu. Kita bahkan di pidatonya ingat loh, pembukaan UUD 45. Anda semua, Anda itu berarti kita bangsa Indonesia, mengatakan bahwa ini adalah ada peran serta, ada campur tangan, ada penyelenggaraan ilahi. Karena Anda di konstitusi yang menyebut 2 kali, ya, Allah dan ketuhanan itu. Diingatkan iman, 2 soal persaudaraan sejati. Di tengah perbedaan politik, ada persatuan, tapi bagaimana politik itu memuliakan manusia? Politik untuk kebaikan bersama sebagai satu persaudaraan kita, sebagai satu bangsa. Apalagi persaudaraan sejati tadi. Tadi kan dia mengingatkan dia sebuah tamparan politik memang. Jadi tamparan moral, tamparan etik, tamparan politik untuk kita bicara ketika kita mirroring dengan, kita hadapkan, kita cerminkan dengan kondisi politik kita hari ini. Soal bagaimana kita bicara soal keadilan sosial, itu pesan di konstitusi Anda. Ya, soal saya katakan, jadi saya terjemahan bahasa Indonesianya di Kompas. Saya ingin merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Anda yang menawarkan wawasan berharga bagi jalan yang dipilih oleh Indonesia yang demokratis dan merdeka. Jadi ingat, Indonesia, Anda di konstitusi Anda mengatakan Indonesia yang sudah memilih jalan, ya, memilih jalan demokratis dan merdeka. Artinya soal kebebasan, merdeka. Bagaimana kan kita menghayati soal kemerdekaan itu, persis kita masih dalam suasana barusan saya soal 79 tahun Indonesia merdeka. Jadi saya pikir kedatangan Paus sangat relevan, sangat kontekstual. Untuk sebenarnya tamparan politik, tamparan kebangsaan untuk 2 kali dalam beberapa baris. Pembukaan Undang-Undang Dasar Anda merujuk kepada Allah yang Maha Kuasa dan perlunya berkat Allah turun atas negara Indonesia yang baru lahir. Dengan cara yang sama, kalimat pembuka Undang-Undang Dasar Anda merujuk 2 kali pada keadilan sosial. Jadi merujuk pada 2 kali, pada Allah, ketuhanan ya. Lalu merujuk 2 kali pada kalimat soal keadilan sosial. Ya. Jadi
sebagai fondasi tatanan internasional yang diinginkan dan sebagai salah satu tujuan yang harus dicapai demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Persis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sebenarnya kita membangun to build a world anew, sebuah tatanan dunia yang baru? Soekarno. Ya kan, semangat Soekarno. Iya, semangat Soekarno. Jangan lupa loh, Soekarno ya adalah satu-satunya pemimpin dunia yang meraih 3 medali dari Vatikan, dari Kepausan. Oh iya? 3 medali. Hanya satu-satunya pemimpin dunia yang dapat 3 medali tertinggi dari Vatikan, dari 3 paus yang berbeda. Itu Soekarno. Belum pernah ada sampai sekarang. Itu karena... Ya karena apa? Saya meyakini justru karena Indonesia adalah negara besar. Dan kedua, kenapa Indonesia negara besar? Persis karena tadi saya bilang pada soal Pancasila. Dan Soekarno kan gandrung pada persatuan. Dengan spirit, dengan filosofi kan, dengan filosofi Pancasila, ya, dengan 5 sila itu dan kemudian sesanti Bhinneka Tunggal Ika, persis itu sebenarnya punya frekuensi yang sama dengan pesan-pesan universal dari nilai universal yang menjadi nilai-nilai juga diperjuangkan oleh Gereja Katolik. Soal persaudaraan sejati, soal bela rasa. Ada kesamaan itu. Dan Soekarno adalah pemimpin yang gandrung pada persatuan atau pada persaudaraan sejati tadi. Ya, kita ingat bagaimana saking gandrungnya Soekarno kan ingin bagaimana nasionalis, agama dan komunis itu mau disatukan. Itu seri khusus kita bicara soal itu. Tapi bagaimana? Karena ingin menekankan pada soal menarik soal bagaimana Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia pada saat 79 tahun kemerdekaan Indonesia yang baru saja, pada saat momen politik menjelang 1 bulan lebih menjelang pergantian kekuasaan. Pada konteks di mana hari ini kita prihatin pada kondisi berpolitik, bernegara, berdemokrasi, dan kemudian berkonstitusi kita. Pada saat di mana hari ini kita menghadapi tantangan global yang tidak mudah, krisis energi, pangan, ketimpangan global, pada kondisi ekonomi yang tidak sebenarnya tamparan politik, tapi juga inspirasi untuk kemudian optimisme ke depan dengan semua value, modal sosial, ya. Ingat loh, kita punya modal sosial sebagai bangsa. Nah, tadi nilai-nilai tadi itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diingatkan oleh Paus Fransiskus. Di sana loh sebenarnya in the beginning, in the beginning of this republic, in the beginning of this country, itu punya semangat, dan Anda meyakini dalam konstitusi Anda bahwa ada berkat rahmat Allah, campur tangan Tuhan, penyelenggaraan ilahi. Nah, itu udah pada tataran iman kan, tapi dalam tataran tataran vertikal itu kan, hamba dan Tuhan. Vertikalnya Anda menyadari bahwa eksistensi keberadaan bangsa ini adalah penyelenggaraan, campur tangan karena rahmat Tuhan. Tapi secara horizontal ada perbedaan politik, kontestasi, demokrasi dengan kebebasan, harus dengan semangat merdeka, persis karena tadi persaudaraan. Politik itu untuk kebaikan bersama. Politik bukan untuk kelompok tertentu. Politik kekuasaan bukan kelompok golongan tertentu, apalagi keluarga tertentu. Politik itu untuk kebaikan bersama. Lu yang ngomong lo ya, bukan gua lo. Ya, kalau pasan. Keluarga elit politik. Karena bicara nepotisme bukan hanya nepotisme keluarga istana, ya. Tapi hari ini pilkada itu reproduksi nepotisme juga, karena yang terjadi di pusat itu direplikasi ke daerah. Orang semakin vulgar, makin berani tanpa malu-malu untuk melakukan praktik dan kemudian praktik ternak kekuasaan tadi. Ya, saya lebih suka dengan nepotisme ternak kekuasaan. Jadi kalau udah dari ayah
dari ayah ke ibu ke anak, ponakan, sangat animal ya. Paman, itu udah peternak kekuasaan. Itu sekarang berlangsung kan sebuah apa namanya, tapi tadi soal Paus Fransiskus mengingatkan kita, ayo deh apa namanya di momen politik di timing timing nih. Ini kan timingnya tuh pas gitu loh. Timing pas sekali. Kenapa di September ini? Ya, di September ini persis 79 tahun setelah kemerdekaan, persis ketika seperempat abad setelah reformasi, ya. Lalu pergantian kekuasaan, tengah krisis, ancaman krisis ekonomi, ada krisis politik, peringatan darurat kemarin, Paus Fransiskus datang semacam datang sekarang semacam melegitimasi segala bentuk keprihatinan segala bentuk pelanggaran, segala bentuk seakan enggak, justru dia pesan karena sebagai apa tadi coba menjadi jembatan, membuka dialog untuk semua apa yang hari ini terjadi, ya apapun kan sebuah cambuk mungkin atau sebuah tamparan politik, cambuk politik supaya mengingatkan kita, bukan hanya kita sebagai bangsa, tapi kita sebagai individu, sebagai bangsa, dan sebagai umat manusia, punya tanggung jawabnya sama untuk bagaimana berbela rasa, compassion tadi, karena kita sebagai bagian dari. Jadi, kalau politik itu berbela rasa, ya tentu ada batasnya. Ya, batasnya. Politik yang punya dengan compassion, politik yang berbela rasa, ada politik yang digunakan untuk kebaikan bersama. Politik yang ada batasnya, politik yang tidak dikendalikan oleh nafsu kekuasaan, politik yang berbela rasa, kemudian tidak melakukan ternak kekuasaan untuk kepentingan. Ini kan sebenarnya pesan oleh orang yang pemimpin dunia yang kemudian inspiring. Nah, ini semangat revolusi karakter, revolusi kebangsaan, revolusi politik ini berawal dari tamparan untuk kita semua yang hedon, yang bermewah ria, yang selama ini dengan glamor, padahal kita dengan bermewah-mewah, tapi bagaimana kesederhanaan, keutamaan, dan itu soal action, bukan soal kata-kata, dan bukan soal cuma contoh, gimmick ya Mas. bukan gimmick, apalagi gimmick. Tapi dari bagaimana dicontohkan dengan laku, perbuatan, dan tindakan di dalam bentuk habitus, sebuah tindakan yang memang nyata. Dan tadi ketika tindakan dengan contoh nyata dalam perjumpaan dengan manusia kan menular. Nah, ini kan sebenarnya kenapa saya mengajak optimis ya, kan perjumpaan kita masyarakat Indonesia hari ini, para pemimpin kita, elit politik kita, berjumpaan mereka dengan Sri Paus Fransiskus ini kan tentu akan menularkan hal-hal yang baik. Semoga menularkan hal baik. Kalau nggak menular ke mereka tuh berarti ada yang salah tuh sama merekanya juga, Mas. Ya, ada yang salah, tapi marilah kemudian kita kembali kepada bilik masing-masing, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bermohon kepada semoga Tuhan menurunkan bencana. Bukan bencana, menyadarkan, membuat tobat kepada para pemimpin kita bahwa kekuasaannya amanah untuk rakyat. Ya, rakyat itu kan hanya bisa pasrah dan bermohon berdoa. Semoga perubahan itu segera terjadi. Bukan jalan perubahan, ini bukan kampanye. Capres sudah lewat. Tapi tadi semangat soal keteladanan tadi, keutamaan soal kepemimpinan itu tentunya menyentuh semua siapa saja, sehingga kita menjadi manusia yang lebih peduli, manusia yang berbela rasa, manusia yang mengedepankan persaudaraan, dan kemudian tadi akhirnya kita bisa bersatu, damai, dan kemudian tentu bukan kemudian menjadikan politik sebagai urusan bagaimana kita memperjuangkan kebaikan bersama, bukan demi kelompok tertentu. Inilah sebenarnya semangat kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus ini tentunya menjadi mengingatkan kembali dan kemudian membuat kita semakin percaya diri ke depan untuk kemudian kembali kepada filosofi bernegara kita,
ya Pancasila tadi, dan persis dibukaan soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Disitulah sebenarnya bicara soal berpolitik bernegara, kita dikembalikan pada konstitusi kita, sehingga tadi politik menjadi adalah urusan bernegara, dan bernegara soal bagaimana kita jalankan dalam kerangka berkonstitusi. Sehingga kita tidak pernah letih berjuang. Berjuang apa? Mencintai Indonesia, Mas? Kita tidak pernah letih mencintai Indonesia, sehingga kita tidak pernah letih juga berjuang untuk Indonesia. Karena persis tadi diingatkan, Paus Fransiskus ini sebenarnya diutus Tuhan untuk Indonesia, supaya memberikan tamparan politik untuk kita semua, supaya kita terbangun. Untuk tadi, jangan pernah letih mencintai Indonesia, jangan pernah letih mencintai kemanusiaan. Oke, siap, Mas. Terima kasih teman-teman semua. Semoga menampar ya. Semoga tampar gini. Nah, aku nggak ikut-ikutan lah. Tanganku kotor. Baik, terima kasih. Semoga ini ini tentu teman-teman semua ini kita hanya kita hanya sharing. Saya sharing sebagaimana kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini sebenarnya menginspirasi, menggugah, dan memberikan semangat baru untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Salam Indonesia.